Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua kelas 11? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi ada rapat, maka Bapak kali ini pembelajaran melalui YouTube ya. Nanti insyaallah akan ada evaluasinya pada 2 minggu berikutnya. Kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, surah An-Nisa ayat ke-59, hadis tentang ketaatan. Kita sudah baca kemarin ayatnya. Berikut pembelajaran tentang tajwid-tajwidnya. Ada mad jaidun fasil, mad badal, alif lam samsiah, alif lam qamariyah, ikhfa, izhar syafawi, idgham bila guna, mad iwad. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Sekarang kita masuk ke arti dan penjelasannya. Kita awali dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Kalian juga semua membaca Al-Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita mulai dari terjemahnya. Kemarin ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, wa ulil amri minkum, dan orang yang menjadi pemegang kekuasaan di antara kamu. Kalau kita pemerintah, RT, PRW, atau orang-orang yang dijadikan pemimpin KM atau sebagainya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah, pada Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum amantum billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya hari kiamat. Ya. Dzalikum khairul lakum, di sana ayatnya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu sangat baik dan lebih baik akibatnya, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, asbabun nuzul ini, sebab turunnya ayat ini, ada 2 sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, yang Imam Bukhari katakan bahwa ini kaitannya dengan ketika itu yang jadi pemimpin komando atau contohnya ulil amri, ya, ulil amri di sini yaitu Abdullah bin Hudzafah bin Qais As-Sahmi. Nah, pada waktu itu dia menjadi seorang komandan pemimpin dalam perang Sariyah. Perang ada 2, ada perang Ghazawah, ada perang Sariyah. Perang Sariyah itu perang kecil yang tidak diikuti Nabi. Ada lagi perang Ghazawah, perang besar, perang yang diikuti oleh Nabi. Nah, perang Sariyah ini karena tidak diikuti oleh Nabi, pemimpinnya adalah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Para sahabat berselisih pendapat dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais karena disuruh masuk ke dalam api, mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Jadi di sana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Janganlah taat kepada makhluk kalau memang itu bermaksiat kepada pencipta. Jadi kalau hal itu menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak usah taat. Ini batasan taat kepada ulil amri. Jadi fa in tanaza'tum tadi, maka jika kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi komandan itu bisa kita taati selama pendapatnya benar. Kalau salah, nggak bisa. Yang kedua yaitu tentang Khalid bin Walid yang juga dikirim bersama Ammar bawahannya. Komandannya adalah Khalid bin Walid, bawahannya Ammar. Tapi Ammar bertindak sepihak. Ada orang yang sudah masuk Islam, lalu dia melindungi tanpa sepengetahuan Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid marah dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memaafkan Ammar dan jangan mengulangi lagi tanpa ada sepengetahuan dari komandan. Jadi ada 2 hal yang kita bisa ambil di sini, taat kepada
amirul mukminin, kepada ulul amri, jangan sampai tidak taat. Yang kedua, taat jika memang masih sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak usah. Tafsir ayatnya di sini, ayatnya berkaitan agar kita taat kepada Allah, satu, kedua ke Rasul, ketiga kepada ulul amri dalam menyelesaikan problema. Yang kedua, menaati perintah Rasulullah, mengamalkannya, meninggalkan larangannya karena perintahnya merupakan perwujudan. Yang ketiga, mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh amri, orang-orang yang memegang kuasa di antara kamu yang menangani urusan. Saya bilang siapa aja tadi, ya, dengan catatan kepada ulul amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Kalau dilarang sholat Jumat karena memang ada COVID, ya silahkan kita ikuti, karena allazina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal baik. Kalau kamu misalnya mau ngasih hadiah kepada guru kamu boleh kasih hadiah mainan, misalnya remote control mobil, remote control terbaru, itu bagus tapi tidak baik, ya. Kalau ada anak kecil dikasih hadiah sebuah buku yang sangat amat tebal, nah ini bagus tapi tidak baik, ya. Nah, makanya ketika ada COVID kemarin tidak sholat Jumat nggak apa-apa karena memang sedang berbahaya. Kalau sekarang sudah boleh lagi, tentunya dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulul amri. Nah, yang tiga-tiganya tidak perlu ditentangkan, tapi titik cemunya harus cari, tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Jika ada perselisihan, tidak ada kata sepakat, maka petunjuknya jelas memberikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran dan hadis. Ayat lainnya ada surah Ali Imran ayat ke-32. Ali Imran itu surah ketiga. Ali Imran ketiga 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Atau di dalam ayat yang lain tadi artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian, ini bukan kami, ya, kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jangan lupa like and subscribe, ya. Kita lanjut. Dalam surah Nisa ayat 80 juga sama. Nah, Nisa surah keempat, ini 4, ini ayat ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Siapa yang taat kepada Rasul maka ia taat kepada Allah. Siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi di sini kata taat banyak sekali di Al-Qur'an, diulang-ulang sampai ratusan kali, ya. Nah, di sini ada sebuah cerita yang unik sekali di zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang berangkat. Kata laki-laki itu ketika dia berangkat berperang, pesan kepada istrinya, istriku jangan meninggalkan rumah ini sampai aku pulang. Suatu hari ayahnya menderita sakit yang amat parah. Akhirnya dia tanya kepada Rasul, apakah saya harus keluar menemui orang tua saya atau tidak? Sementara suami saya ngelarang saya untuk tidak boleh keluar. Kata Rasul, ikuti apa kata suami kamu. Terus ada utusan lagi yang kedua mengatakan udah sekarat, hampir wafat. Enggak. Sampai akhirnya ayahnya wafat, dia pun tidak keluar melihat jenazah ayahnya. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah mengampuni dosa ayahnya karena ketaatan si wanita tersebut kepada suaminya. Ya, jadi harus taat kepada pemimpin. Nah, ini dalam hal ini suami adalah pemimpin rumah tangga. Mau suaminya kurang lebih, misalnya kerjanya lebih kecil daripada istrinya, kekayaannya seperti apa, tetap harus lebih dihormati sang suami, sang pemimpin. Itu, ya. Nah, ini yang Bapak maksud hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Rahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka atau benci, suka atau tidak suka, harus taat pada pemimpin. Ya, selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Kalau diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Bisa diulang berkali-kali. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.